Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Tamiratika. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng agar tidak tertinggal pembahasan soal selanjutnya. Masih dalam program Guru Belajar dan Berbagi seri belajar mandiri calon guru ASN P3K. Sekarang kita akan masuk ke bab termodinamika dan statistika. Nanti ketika kita akan mereview pembelajaran tersebut, kita akan bertemu dengan soal. Pada pembelajaran statistika, seorang guru menggunakan model project based learning. Berikut adalah sintak model project based learning. 1. Menyiapkan pertanyaan atau penugasan project. 2. Mengevaluasi kegiatan pengalaman. Menyusun jadwal sebagai langkah nyata dari sebuah proyek, memonitor kegiatan dan perkembangan proyek, menguji hasil, mendesain perencanaan proyek. Urutkan langkah-langkah yang tepat pada model project based learning adalah Kita harus mengurutkan ya, berarti yang pertama kali harus kita lakukan dalam menggunakan project based learning adalah yang pertama nomor 6. Itu adalah mendesain perencanaan. Ya. Yang kedua, menyusun jadwal. Ya, setelah mendesain langsung menyusun jadwal. Yang ketiga adalah memonitor kegiatan dan perkembangan proyek. Yang keempat, menguji hasil. Kemudian mengevaluasi. Terakhir adalah menyajikan pertanyaan atau penugasan proyek. Berarti susunannya adalah 6 3 4 5 2 1. Jawabannya berarti ini ya, yang B. Selanjutnya, pada pembelajaran peluang saling lepas dalam model discovery learning, pada tahap verification guru mengarahkan peserta didik untuk mengecek kebenaran atau keabsahan hasil pengolahan data. Hal yang dapat dilakukan siswa sebagai berikut, kecuali bertanya kepada teman boleh, mencari sumber yang relevan baik dari buku ataupun media boleh, berdiskusi boleh, mengasosiasikannya sehingga menjadi suatu kesimpulan, mengerjakan permasalahan peluang saling lepas. Kalau misalkan kita mengecek kebenaran, berarti yang kecuali, ingat ya, kecuali ini. Berarti yang kecuali adalah mengerjakan permasalahan peluang saling lepas. Karena bila kita terus mengerjakan, kemungkinan nggak akan tahu hasilnya. Ya, lanjut. Pada materi di bawah ini merupakan prasyarat mempelajari teori peluang, aturan penjumlahan, permutasi, kombinasi, teori himpunan. Materi di bawah merupakan prasyarat mempelajari teori peluang. Prasyarat penjumlahan harus ada, permutasi harus ada, kombinasi harus ada, teori himpunan harus ada. Berarti semua benar, itu jawabannya D ya. Berarti ini semua benar. Lanjut. Peluang Ibu Erni lulus PLPG 0,8. Pak Eko lulus PLPG 0,9. Peluang keduanya Ibu Erni dan Bapak Eko gagal PLPG adalah, berarti karena diceritakan lulus, berarti saya lambangkan lulus itu sama dengan 0,8. Berarti gagal tinggal komplemennya, 1 dikurangi 0,8 berarti 0,2. Kita punya Eko lulus
dadus itu adalah 0,9. Berarti Eko gagal itu sama dengan 1 dikurangi 0,9. Jadi hasilnya 0,1. Ditanyakan adalah peluang Ibu Erni dan Bapak Eko gagal. Berarti kita punya peluang E gagal pakai dan, berarti harus dikali ya. Peluang Eko gagal. Berarti peluang E gagal itu 0,2. Eko gagal 0,1. 0,2 kali 0,1 berarti adalah 0,02. Ada 0,02? Ada. Jawabannya adalah C. Selanjutnya, ada 4 jalur bis antara kota A ke kota B. Berarti A ke B itu ada 4. Ada 3 jalur bis antara B ke C. B ke C 3. Seorang akan mengadakan perjalanan pulang pergi dari kota A ke kota C melalui kota B. Jika pulangnya tidak boleh melalui jalur yang sama, berapa banyak jalur bis yang dapat dilalui? Oke, berarti A ke B 4, B ke C 3. Karena pulang pergi berarti C itu pasti ke B. Karena tidak boleh melalui jalur berangkat berarti 3 udah dipakai 1, sisa 2. Lalu B ke A 4 udah dipakai 1 baru berangkat, sisa 3. Berarti tinggal kalikan 4 kali 3 kali 2 kali 3 9 kali 8 itu hasilnya adalah 72. 72 ada. Soal selanjutnya, pada percobaan pelemparan satu mata dadu berisi 6, jika A adalah kejadian muncul bilangan prima, maka peluang kejadian A. Oke, dalam dadu semestanya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena berisi 6 ya. Terus bilangan prima yang kita ketahui adalah 2, 3, sama 5. Ingat yang namanya peluang itu, peluang kejadian A itu sama dengan NA per NS. NA itu adalah yang diminta. Yang dimintanya prima berarti ada berapa? 3. Per NS semuanya ada berapa? Ada 6. 3 per 6 kita bisa sederhanakan menjadi 1 per 2. 1 per 2 ada. Jawabannya adalah E. Nomor selanjutnya. Dalam suatu ujian terdiri dari 10 soal, 2 pilihan jawaban benar atau salah. Jika Ratna peserta ujian, pola jawaban Ratna ada sebanyak. Oke, benar salah itu ada 2. Ya, berapa banyak N-nya? 2 pangkat N. Untuk mengetahui adalah semesta atau seluruhnya. Kenapa 2? Karena terdiri dari benar dan salah. Kalau misalkan dadu itu ada 6 kan, berarti 6 pangkat N. Ya, kebetulan di sini 2 berarti 2 pangkat N. Karena kita tahu N-nya 10 berarti kita punya 2 pangkat 10. Langsung ketemu. Oke. Semoga bermanfaat. Bila ada kesalahan kita diskusi di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.